got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dengan NIM 2211094. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Masiil Fiqhiyah Al-Hadisah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Nah, berdasarkan pengeluaran soal nomor 1 dengan butir A, berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Nah, menurut saya sendiri, berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, inseminasi buatan atau bayi tabung pada manusia dengan sperma dari pasangan suami istri yang sah, baik dengan cara diambil sperma suami kemudian disuntikkan ke rahim istri maupun dengan pembuahan di luar rahim atau tabung, maka hukumnya boleh apabila sudah berusaha secara biasa tetapi tidak berhasil. Sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan, sebab keturunan merupakan salah satu bentuk keperluan yang penting sehingga berlaku kaidah hukum hajat, kebutuhan yang sangat penting diperlukan seperti keadaan darurat. Nah, tetapi dalam hal bayi tabung juga ada persyaratannya. Nah, yang pertama itu teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, penempatan zigot semuanya dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga, resipien adalah istri sendiri. Maksudnya di sini bahwa rahim yang digunakan adalah rahim istrinya sendiri. Yang keempat, status anak dari bayi tabung PLTISI RI sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan. Poin B, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Nah, maka hal tersebut diharamkan. Ini dikarenakan pelaksanaan program bayi tabung itu sendiri merupakan solusi dari permasalahan suami istri yang tidak bisa memiliki anak atau mandul. Maka tidak elok jika seorang istri ingin melakukan program bayi tabung dikarenakan ingin kondisi tubuhnya tetap terlihat atletis, dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Nah, poin C, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin, semai suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Nah, pada masalah ini hukumnya haram bila selur istri yang telah dibuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan istri atau apa yang disebut sebagai ibu pengganti. Ibu pengganti ini juga telah dikemukakan oleh beliau Syekh Muhammad Syahid yang mengatakan bahwa jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak
sini dinyatakan bila suami istri meletakkan zikotnya di rahim wanita lain yang tidak terkait hubungan pernikahan dengan suaminya, maka hukumnya haram. Nah, selanjutnya tentang poligami. Pada pertanyaan poin A, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasan dengan argumentasi yang logis dan akademisi dengan dilandasi sumber yang relevan. Nah, saya setuju saja dengan adanya poligami, karena poligami sendiri hukumnya mubah dan juga banyak ulama yang memperbolehkan. Contohnya Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, artinya boleh, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi atau pelonggaran dengan mempertimbangkan bahwa watak dalam dimiliki oleh laki-laki maupun dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami, sehingga dalam melakukan harus lebih dahulu mempertimbangkan mudaratnya. Nah, pertanyaan poin B, bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Nah, perlu teman-teman ketahui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin atau persetujuan. Begitu pula dalam komplikasi hukum Islam, KHI pasal 55 dinyatakan bahwa lelaki bisa beristri lebih dari 1 orang sampai 4 orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari 1. Nah, jika seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, dia boleh melakukan poligami dengan maksimal yaitu 4 orang saja. Nah, mengenai aborsi, pada poin pertanyaan A, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, menurut pandangan saya mengenai aborsian hal ini tidak patut dilakukan, apalagi jika alasannya hanya karena hamil di luar nikah atau hamil duluan. Dikarenakan dengan dilakukannya aborsi, maka dia akan menambah dosanya yang ada pada dirinya, dan saya sangat menentang hal tersebut. Karena aborsi itu bisa dilakukan kalau memang diperlukan dan dalam kondisi darurat, seperti membahayakan nyawa ibu dan bayi yang dalam kandungan dalam keadaan cacat. Nah, menurut pandangan para ulama sendiri mengenai aborsi sebagai berikut. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam. Praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. Karena itu hukumnya sangat berat bagi siapa yang melakukannya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kehamilan kandungan sebelum kehamilan berusia 1
kedua. Nah, pertanyaan poin B, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang dilahirkan nanti cacat, apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Nah, dalam hal ini bila alasan melakukan aborsi karena hal tersebut, maka diperbolehkan. Melakukan aborsi ini sesuai dengan pernyataan perbedaan ulama berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan darurat meskipun secara agama atau syar'i sangat jelas, yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta disebut darurat. Artinya segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan dan mengakibatkan pada rusaknya 5 hal tersebut, meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi normal atau dilarang, misalnya melakukan sesuatu yang dilarang untuk obatnya diperbolehkan. Nah, pada poin C dengan pertanyaan berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, dari hal tersebut solusi yang dapat saya berikan, solusi dari tindakan aborsi adalah dengan menumbuhkan kesadaran kepada pelaku aborsi yang tentang dampak-dampak yang akan muncul setelah dilakukannya aborsi yang secara langsung dapat merugikan mereka dari berbagai segi, kesehatan maupun moral. Nah, karena aborsi ini tidak dikenankan ya, bisa dilakukan dalam keadaan darurat, tapi tidak dikenankan untuk melakukannya. Nah, di sini ada 3 referensi yang saya cantumkan. Dari pembahasan tersebut saya mengambil materi dan inilah referensinya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.